Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, berkah, dalem, ojo lali, bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Senin 20 Februari 2023. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes turun dari gunung. Lalu mereka berjumpa dengan banyak orang yang sedang bersoal jawab dengan para murid karena tidak mampu menyembuhkan seorang anak yang kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anak itu terbanting ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Para murid tidak bisa melakukan apa-apa terhadap anak ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus ada di hadapan anak itu, roh jahat menyiksa anak itu. Orang tuanya meminta pertolongan pada Yesus, dan Yesus mengusir roh jahat itu. Menariknya, anak itu pun sembuh. Kunci mengapa anak itu bisa sembuh adalah kepercayaan ibunya. Ia datang bertemu dengan Yesus, meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya kerasukan roh jahat. Dan ia yakin Yesus mampu melakukan itu. Dan ada buktinya. Dikala ia datang pada Yesus, bercerita pada Yesus, menunjukkan bahwa anaknya kerasukan roh jahat, dan Yesus melakukan itu. Dan anak itu pun sembuh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kita bisa memiliki iman yang sungguh percaya pada kuasa penyembuhan Yesus? Apa kita yakin bahwa Yesus mampu melakukan apa saja untuk kehidupan kita? Apa kita yakin Yesus sungguh melepaskan semua kuasa jahat dalam kehidupan kita?
kunci dari semuanya pengalaman penyembuhan, yakni percaya penuh pada Yesus. Maka saya ingin mengajak kita jangan pernah ragu, jangan pernah malu untuk datang kepada Yesus. Percaya dan taat pada Yesus, pada perintah dan janji-janjinya adalah cara beriman yang baik. Percaya bahwa Yesus punya kuasa untuk melepaskan dan membebaskan kita dari semua belenggu hidup kita. Maka sebenarnya kalau kita merenungkan pengalaman Injil, sabda Tuhan beberapa hari ini, kuncinya satu. Datang pada Yesus dan percaya pada Yesus. Sebab Dia mampu melakukan yang terindah untuk kehidupan kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam